Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah lah kita bisa melanjutkan acara yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat Rasulullah lah kita bisa merasakan indahnya Islam sampai detik ini. Berlanjut kita sesi sekarang kita ada dua sesi. Yang pertama, sesi pertama Turul Hadis, pembacaan kitab tentang pembahasan dan tanya jawab seputar pesantren, sistem dan model-model pesantren di Indonesia yang akan dibawakan oleh Abi Jamhuri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, sahabat medsos sekalian, wabil khusus para santri-santri yang biasanya di pesantren olahraga ya dan sholat duha. Bagaimana, udah pada olahraga dan sholat duhanya belum? Ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Pemirsa, teman-teman di Facebook juga, semoga dalam keadaan sehat walafiat, kita terjaga dari segala wabah dan bala bencana. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita nikmat, terutama nikmat iman, Islam, ketakwaan padanya, dan juga tentunya ada juga nikmat, yaitu nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Yang kedua, jangan lupa membaca shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik, pada kali ini pembahasan kita adalah seputar tentang mengenal sistem dan model-model pesantren. Para pemirsa yang sekalian yang kami hormati, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang lebih tua daripada usia bangsa ini. Ya. Kenapa demikian? Karena pesantren itu lahir sebelum negara ini merdeka. Jadi jauh sebelum merdeka, pesantren ini sudah berdiri di tanah air. Ya. Nah, oleh karena itulah peran pesantren begitu sangat penting di dalam terwujudnya negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kalau saya bisa bagi beberapa fase atau beberapa bagian perjalanan sejarah pesantren ini kepada barangkali dari segi modelnya kepada 3-4 ya. Yang pertama adalah pesantren model mazhab Ampel ya, yaitu pesantren yang pertama kali didirikan oleh Sunan Ampel, yang sebelumnya juga Maulana Malik Ibrahim, para aulia yang 9 Wali Songo ya. Nah, itu mereka membangun pesantren ya, mereka belajar agama, mereka membahas kitab-kitab. Nah, ciri khas daripada pesantren ini adalah ya, yang dipelajari adalah kitab-kitab kuning ya, kitab-kitab kuning, baik itu fikih, baik itu ilmu alat, bahasa Arab, nahwu sharaf dan lain sebagainya ya. Dan kondisi pesantren ini biasanya ya, santri-santri
santrinya itu membantu kiainya di dalam bekerja, ya, sehingga mereka tidak seperti sekarang ada bayaran, ya, ada SPP, tapi mereka nyawah, ya, berkebun, ya, kadang-kadang sawahnya kiai, ya, kebunnya kiai bersama menyatu. Mereka al-iktifa dzati istilahnya, ya, artinya swasembada, ya, bisa menghidupi diri sendirinya, bisa menghidupi pesantrennya, sama-sama bekerja dengan kiainya, dilakukan dengan ikhlas, dilaksanakan dengan bekerja sama. Nah, kemudian waktu-waktu yang ada itulah selama mereka tinggal bersama sang kiai, mereka menuntut ilmu di kiai itu atau di ulama tersebut, atau mungkin kalau di Sumatera di seorang buya, atau kalau di Jawa Barat ajengan dan lain sebagainya. Nah, pada saat itulah kemudian terjadi interaksi kekeluargaan. Jadi seorang kiai itu seperti orang tua sendiri dan santri seperti anak kandung sendiri. Ada ikatan psikologi, kejiwaan, ya, emosional yang menyatu seperti halnya orang tua dengan anak, ya. Nah, inilah yang kemudian membuat ikatan yang kuat, ya, antara santri dengan gurunya atau dengan kiainya atau dengan ajengannya. Nah, sekali lagi orientasi ataupun pelajaran yang sering diberikan lebih cenderung kepada ilmu nahwu, ya, juga ilmu fikih, ya, ilmu tafsir dan lain sebagainya, bersih atau murni agama-agama, ya, walaupun secara praktek sehari-hari secara sosial gurunya atau kiainya mengajarkan seperti bercocok tanam, bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Dan pada saat itu pesantren ini tidak ada batas atau pagar, ya, antara komplek pesantren dengan rumah-rumah kampung sekitar, ya. Kalaupun ada, hanya semacam joglo, ya, tempat biasa kumpul. Nah, itu berlanjut kemudian dengan sistem dakwahnya Wali Songo, dan setiap wali-wali Songo yang disebar di beberapa daerah titik dakwahnya mereka itu, mereka juga membuat pesantren sebagai pusat ilmu, sehingga pada saatnya kemudian datang penjajahan dari berbagai negeri, dari Portugis, dari Belanda, dari Inggris, dari mana saja. Nah, itu yang paling garda terdepan di dalam mempertahankan bumi Nusantara ini saat itu adalah para santri dengan kiainya dan pesantren sebagai pusat kegiatannya. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau seandainya saat itu pesantren adalah sebuah lembaga yang sangat dicurigai oleh penjajah. Singkat cerita, pada akhirnya kemudian terjadilah kemerdekaan, ya, hingga mereka pun datang lagi ikut menjajah kedua kalinya. Pesantren menjadi garda terdepan di dalam mempertahankan NKRI ini. Tapi setelah merdeka, mereka kembali pesantren lagi, mereka menuntut ilmu lagi, mereka konsentrasi lagi di sekolah atau di pesantren, demikian seterusnya. Nah, pada saat itu salah satu yang diantara membuat fanatik anti penjajahan adalah istilahnya kaum santri tidak mau menyamai pakaiannya kaum penjajah, ya. Satu Belanda, Inggris, kebanyakan pakai celana, ya. Nah, oleh karena itu santri-santri pakai sarung, sampai pada saat itu beberapa kiai menyampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Siapa yang menyerupai suatu kaum, saat itu kaum yang bercelana adalah kaum Belanda, kaum penjajah, maka santri tidak ada yang mau pakai celana seperti mereka karena khawatir masuk dalam hadis Nabi ini. Ini sangat efektif sekali di dalam menanamkan jiwa anti penjajahan terhadap bangsa ini dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tersebut yang kami sebutkan tadi. Nah, itulah kemudian yang berlangsung, ya, tidak ada gaji tetap buat kiai atau buat ustadz, tidak ada honor, tidak ada SPP, mereka sama-sama mengelola sawah ataupun kebun ataupun yang lainnya demikian.
Dan mungkin karena keikhlasan itulah melahirkan kader-kader, santri, ulama-ulama yang mumpuni dari zaman ke zaman. Ya, kita tahu itu ceritanya. Nah, kemudian ini mazhab Ampel, dan ini sekarang masih ada di beberapa pesantren di zaman sekarang ini, masih ada warisan model Ampel ini, ya. Ada beberapa pesantren di Jawa Barat, juga di Jawa Timur, ya, yang pesantrennya tidak ada pagar atau komplek, mereka menyatu dengan masyarakat, yang dibaca pun kitab kuning, ya. Tidak ada pelajaran umum, tidak ada pelajaran bahasa Inggris, tidak ada ikut UN apalagi, ya. Jadi mereka alhamdulillah ya dengan caranya mereka masih diyakini bahwa sistem ini masih efektif di dalam mewariskan khasanah keislaman, terutama kitab-kitab Turath, ya. Kitab-kitab kuning bahasanya, walaupun sekarang cetakannya udah mulai putih, ya, udah mulai putih, tapi udah sebutan jadi kitab kuning, kitab Turath atau kitab tradisional dahulu, ya. Nah, kemudian setelah penjajahan, ya, datang, ya, kemudian masuk zaman kemerdekaan juga. Nah, mulailah, ya, lahir yang disebut dengan, saya boleh kategorikan sebagai mazhab Gontor, yaitu satu sistem pesantren, sistem model pesantren yang mengakomodir, ya, kehidupan modernisasi modern, ya, sehingga di pesantren Gontor ini yang dibangun oleh Kiai Haji Imam Zarkashi, ya, itu beliau memperbolehkan memakai celana, ya, juga ada kompleknya, juga ada absennya, juga mungkin dahulu walaupun ringan ada ada pembiayaannya, gitu. Dan di pesantren model modern ini kemudian diajarkan juga ilmu-ilmu umum, ya, termasuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau dulu kan, waduh, kayaknya udah anti lah, gitu kan. Di pesantren modern inilah diajarkan bahasa Inggris, ya. Bahkan kiai saya dulu cerita waktu mengabdi di pesantren Gontor itu, ya, beliau kalau suruh ngajar pelajaran umum, justru beliau pakai kain, pakai jaket, pakai jas, pakai sorban, ya. Ngajar apa? Ngajar geologi, ngajar apa? Ngajar IPA, ya. Ngajar bahasa Inggris, begitu, ya. Tetapi pada saat ngajar tafsir, ngajar ilmu-ilmu agama, ya, fikih, beliau pakai celana, pakai dasi, pakai jas seperti orang Belanda, ya, ya, seperti orang Barat lah, begitu. Nah, beliau bercerita, kiai saya itu bercerita bahwa saya berpakaian seperti ini untuk menanamkan kepada santri bahwa tidak ada perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu umum, bahwa keduanya itu sama-sama penting, ya, sehingga menghilangkan image di tengah-tengah santri bahwa kita harus tinggalkan ilmu umum bahasa Inggris yang dipelajari hanya ilmu agama, karena beliau membalik tradisi ketika mengajar bahasa Inggris atau mengajar geologi atau mengajar IPA, ya, beliau berpakaian seperti kiai santri bersarung. Tapi pada saat ajar fikih tafsir, beliau pakai celana. Nah, itu untuk menghilangkan dikotomi, ya, antara ilmu agama dengan ilmu umum, bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama pentingnya, ya, sama-sama pentingnya. Nah, oleh karena itu di sana maju dalam organisasi, maju dalam berkiprah di dunia internasional, ya, sehingga santri-santri beliau ini, ya, banyak yang melanjutkan studinya di luar negeri, ya, baik di Timur Tengah bahkan juga di negara Eropa. Nah, itu adalah mazhab modern, ya, yang sekarang banyak juga yang mengikuti mazhab ini, ya, terutama alumni Gontor itu hampir 99% mengikuti model ini. Artinya dia berkomplek, ada aturan, ada organisasi, kemudian juga ada yang namanya pelajaran umum selain pelajaran agama. Nah, gitu. Walaupun mungkin di situ pelajaran agamanya sedikit sekali yang berbasis kitab kuning, ya, kitab kuning, sehingga itu menjadi sedikit kelemahannya dibanding Sunan Ampel. Kalau Sunan Ampel atau mazhab Ampel itu yang kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng dan seterusnya, itu lebih dominan mahir dalam masalah bahasa Arab, tata bahasa Arab maksudnya, ya,
tata bahasa Arab, nahwu, sorof, fikih itu jago, hebat banget gitu ya. Bahkan alfiyah kitab nahwu itu bisa ngapal dari awal bait pertama sampai bait 1000 bulak-balik gitu ya. Itu mazhab Ampel. Nah, kemudian datang mazhab yang namanya tadi mazhab modern, mazhab Gontor ya, yang membuat suatu model mengakomodir pelajaran umum dan juga dalam segi pakaian, dalam segi sistem, ada manajerial dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang juga sama banyak yang mengikuti model ini, baik itu mazhab tradisional Ampel dan mazhab modern Gontor ya gitu. Nah, kemudian ya karena sama-sama punya dua kelemahan ini, tadi di Ampel mungkin tadi kurang modern, di modern kurang tradisional lah kira-kira begitu. Nah, maka lahirnya satu mazhab perpaduan ya, menggabungkan antara sistem tradisional oleh Sunan Ampel dan sistem modern oleh Gontor. Walaupun Gontor ini mungkin awal cikalnya dari Tawalib, pesantren Tawalib di Sumatera Barat ya. Tapi yang paling tersohor sekarang yang senada dengan mazhab itu adalah mazhab Gontor. Nah, kemudian ada yang ketiga yang mempadukan antara tradisional dengan modern ya. Nah, inilah yang dicoba dibangun oleh Syekhuna Kiai Haji Syukron Makmun ya, pimpinan pesantren Darul Rahman. Nah, itu termasuk pesantren yang saya adalah alma mater saya keluar dari sana ya, barakallahu fi wa hafizahullah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan beliau dan kemudian beliau selalu istiqomah dalam kebenaran. Nah, beliau melihat bahwa untuk grassroots ya, untuk melahirkan kader-kader yang diterima di grassroots, artinya di rakyat-rakyat kecil, itu pesantren-pesantren dari mazhab Ampel atau tradisional. Dalam hal ini banyak diwarisi oleh kalangan Nahdlatul Ulama. Kita melihat mereka menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat di grassroots ya, mimpin tahlil ya, mimpin barzanji ya, mimpin sholat jenazah ya. Itu mereka sangat diterima di masyarakat kelas bawah, di grassroots ya, di masyarakat kelas rumput ya. Itu tidak bisa kita hilangkan ya, untuk diakui, kita harus akui itu. Nah, tapi kemudian di lembaga-lembaga yang resmi seperti pemerintahan, di instansi dan sebagainya ya, ini banyak sekali dipenuhi oleh orang-orang yang jurusan mazhab Gontor atau mazhab modern dari pesantren ini. Nah, karena kiai saya melihat seperti ini ya, Darul Rahman dalam hal ini mazhab perpaduan ya, ini kemudian ya mengambil dua sistem ini, sistem tradisional dan sistem modern, sehingga kurikulum yang diajarkan dalam pesantren mazhab perpaduan ini ya, itu ada pelajaran umum, ada pelajaran agama. Kalau di Gontor umpamanya, di mazhab Gontor kurang sedikit sekali kitab-kitab kuning, maka di mazhab perpaduan tetap diperhatikan ya, seperti kitab Jurumiyah, kitab Alfiyah, kitab Imriti, kitab Fathul Qarib, kitab Fathul Mu'in ya, Kifayatul Akhyar, itu dipelajari yang banyak saat itu dulu dipakai di pesantren mazhab tradisional. Nah, tetapi pelajaran-pelajaran yang agama yang modern ya, seperti percakapan bahasa Arab atau sering disebut dengan insya, mutola'ah dan lain sebagainya, qiraah ya, itu tetap beliau mengambilnya dari Gontor, sebab beliau ini diwarnai oleh kehidupan beliau sendiri. Beliau alumni pesantren Sidogiri ya, di Jawa Timur yang memang tradisional saat itu juga. Kemudian beliau melanjutkan sekolahnya atau cantranya di pesantren Gontor ya. Jadi beliau punya dua pengalaman dan beliau melihat sisi positif, sisi negatif masing-masing. Nah, kedua sisi positif inilah kemudian dipadukan oleh beliau. Nah, sekarang mazhab perpaduan ya, yang dimotori oleh Kiai Syukron Makmun ini, Allah ya hafizahullah, ini sekarang sudah banyak ditiru oleh banyak pesantren, terutama oleh para alumninya ya, oleh para alumninya.
beliau juga memakai pakaian modern, ada apel, ada bercelana, kadang juga bersarung, ya tetap bersarung, tidak dihilangkan. Tradisi yang di pesantren mazhab tradisional tidak dihilangkan, tapi beliau juga mengakomodir pakaian-pakaian modern, ya bahkan ada panggung gembira, acara-acara tertentu, acara kenegaraan seperti 17 Agustusan dan lain sebagainya, beliau akomodir. Nah, inilah kemudian 3 model inilah yang sangat berperan sekarang, masih ada para pewarisnya, baik mazhab tradisional, mazhab modern maupun mazhab perpaduan. Nah, yang keempat yang mulai timbul sekarang sedikit demi sedikit, ya, mulai timbul sekarang sedikit demi sedikit, ya, itu adalah lebih cenderung kepada pelajarannya, ya, mazhab tahfizul Quran. Nah, ini yang sedang ngetren sekarang, ya, akibat mungkin kesadaran umat Islam Indonesia terhadap Al-Quran sebagai sumber sebagai sumber hukum, sebagai sumber way of life, ya, jalan hidup kita, manhaj. Nah, itu kemudian lebih lagi sekarang di televisi pun banyak sekali acara-acara, terutama di bulan Ramadan, tentang tahfiz Quran, sehingga sampai kepada anak-anak kecil bisa hafal Quran, sehingga menarik minat, ya, masyarakat Indonesia untuk memasukkan anaknya, putra-putrinya ke pesantren yang mengajarkan tahfizul Quran. Nah, jadi kalau kita lihat yang sudah berjalan 3 model yang mulai berkembang saat ini, mulai tumbuh adalah mazhab, ya, sekolah pesantren. Nah, pesantren tahfidz Quran pun sekarang sudah, artinya ada berbagai macam model. Ada yang murni tahfidz Quran, tidak mengajarkan yang lain, hanya sekedar. Ada yang mempadukan dari 3 mazhab itu dengan tahfidzul Quran juga, gitu. Jadi semuanya mempunyai model masing-masing, gitu, ya. Ini yang sekarang paling banyak di tumbuh pesantren-pesantren yang sekarang ini, tidak lepas dari 4 macam model pesantren ini. Model tradisional, model modern, model perpaduan, dan model tahfizul Quran. Nah, sekarang sudah berkembang seperti ini. Nah, inilah perjalanan sejarah pesantren bersama model dan sistemnya, yang mungkin bulan-bulan ini sudah mulai banyak pesantren yang membuka pendaftaran, ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilah, ya, mau yang mana modelnya sekarang sudah tersedia, ya. Mau mazhab tradisional ada, terutama banyak di Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Ada juga model modern, ya, ini biasanya pesantren-pesantren kontor dan alumni-alumninya. Ada mazhab perpaduan yang diprakarsai oleh guru saya, Syekhuna Kiai Haji Syukron Mahmud, ya, hafizahullah. Beliau juga banyak alumninya, bahkan di Jabodetabek ini ada sekitar 60-an, ya. Belum lagi di Sumatera, belum di Kalimantan, sehingga ini sangat mulai mengakar di banyak masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, mazhab tahfizul Quran, ini juga mulai banget berkembang. Itulah secara